Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Karina Suwandi. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan mendongeng cerita si kancil mencuri mentimun. Pada suatu hari, kancil yang berlari dengan cepat karena ia berhasil melarikan diri dari terkaman harimau. Di tengah perjalanan, ia merasa sangat kelelahan dan kelaparan. Ia berjalan melewati sebuah kebun sayur-sayuran. Tanaman di kebun itu sangat subur. Kancil langsung masuk ke dalam kebun yang subur tersebut. Namun saat ia melangkah, ia sangat terkejut karena kebun tersebut dijaga oleh Pak Petani. Kancil pun langsung kembali ke dalam hutan. Ia berniat untuk kembali ke kebun jika matahari gelap. Menjelang senja, ia datang kembali. Pak Petani sama sekali tidak menyadari bahwa jika kebunnya sudah dimasuki oleh kancil. Setelah Pak Petani pergi dan tidak kelihatan lagi, kancil langsung menggali lubang di bawah pagar. Ia langsung memakan sayur-sayuran yang sangat segar, termasuk buah mentimun muda kesukaannya. Setelah kancil kenyang, ia langsung meninggalkan kebun. Keesokan harinya, ia berniat untuk datang kembali lewat lubang yang ia buat di pagar bawah. Sebelumnya, Pak Petani tidak menyadari bahwa setiap hari kancil datang untuk mencuri sayur-sayuran dan buah mentimunnya. Namun setelah beberapa hari akhirnya Pak Petani menyadari karena banyak sayuran dan buah mentimun yang rusak. Pasti ini ulah si kancil, kurang ajar, berani merusak kebunku. Jika aku dapat menemukanmu, aku akan langsung membunuh kau kancil, kata Pak Petani marah. Beberapa saat kemudian, ia melihat lubang di bawah pagar. Tempat binatang cerdik itu masuk ke dalam kebunnya. Pak Petani segera menggali lubang yang sama persis tepat di samping lubang yang kancil buat. Namun, lubang tersebut ditutupi oleh potongan kayu kecil dan dedaunan. Lubang yang baru dibuat Pak Petani ternyata sebuah perangkap untuk dapat menangkap si kancil. Pak Petani sangat berharap agar malam nanti ia dapat menangkap si kancil. Seperti biasa, senja tiba. Kancil datang ke kebun. Sebelum ia masuk, ia mengintip karena takut. Pak Petani belum pulang. Melihat situasi yang sangat aman, kancil langsung masuk ke dalam lubang biasa. Namun, beberapa langkah, ia berjalan menuju pagar. Kancil masuk jebakan Pak Petani. Ia langsung masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Kancil merasa ketakutan. Ia pun langsung mencari akal agar bisa keluar dari lubang tersebut. Namun usahanya sia-sia. Kancil sangat berharap ada hewan yang melewati lubang tersebut dan dapat menolongnya. Tiba-tiba, ada seekor kura-kura yang lewat dan melihat ke dalam lubang. "Apa yang kamu lakukan di dalam lubang ini, Cil?" tanya kura-kura. "Aku sedang berdoa karena besok kiamat akan tiba," jawabnya. Meskipun mendengar pertanyaan kura-kura dan mengetahui kedatangannya, ia tetap teruskan doa. Kura-kura percaya bahwa besok memang benar-benar akan kiamat. Kura-kura pun ingin masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan diri. Kancil pun mengizinkannya. Namun, kancil mengizinkan kura-kura masuk dengan satu syarat. Kura-kura harus menuruti perintah kancil. Kura-kura pun ikut berdoa seperti kancil. Beberapa saat kemudian, datanglah seekor kijang lewat dan melihat ke dalam lubang tersebut. Kijang pun langsung menghampiri. Tidak lama kemudian, datanglah seekor babi hutan. Ia juga terpengaruh yang dikatakan oleh kancil, bahwa besok hari kiamat. Setelah babi hutan masuk, datanglah rusa dan disusul oleh raja hutan harimau. Harimau pun segera masuk ke dalam lubang. "Kita harus terus berdoa agar besok dapat selamat," kata kancil. "Setuju," jawab semua hewan dalam lubang. Namun di suatu pagi, terciumlah bau kentut di antara mereka. "Siapa yang kentut?" tanya kancil. Mereka hanya saling pandang dan saling curiga. Kelima binatang tersebut sedikit marah karena kentut tersebut adalah kancil sendiri. Tanya disangka harimau sangat marah. Tanpa disangka, harimau sangat marah. "Dasar hewan kecil yang lain dilarang kentut,
tapi kau sendiri kentut, ujar harimau kesal. Dasar kencil yang cerdik, ia langsung mendapatkan ide. Maafkan saya harimau, ujarnya. Karena harimau sangat marah, ia langsung melemparkan kancil keluar dari lubang. Setelah ia keluar dari lubang, ia sangat senang. Terima kasih teman-teman, aku selamat dari jebakan Pak Petani, ujarnya senang. Kau menipu kami, dasar kancil sialan, teriak mereka. Dasar licik, kata kura-kura. Maafkan aku teman-teman, akhirnya aku keluar juga dari jebakan ini, ujar kancil sambil berlari dengan cepat. Karena takut salah satu dari binatang tersebut ada yang lolos, ia terus berlari dengan sangat cepat. Begitulah yang dapat saya sampaikan dari dongeng tersebut. Saya mendapatkan moral dari dongeng cerita Si Kancil Mencuri Mentimun adalah jangan panik ketika kita dihadapkan satu masalah yang berat. Gunakan akal pikiran untuk keluar dari masalah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.